Bab 164, Pahala berlipat-lipat. Selamat ya, Riana. Aku ikut bahagia untuk kamu. Semoga Allah selalu melimpahi kamu dan Vio dengan kebahagiaan. Iren memeluk Riana dalam tangis. Terima kasih, Ren. Semoga kamu juga segera menemukan kebahagiaan seperti aku. Balas Riana. Amin. Ucap wanita itu. Sekarang Vio sudah bertemu dengan ayahnya. Dia pasti sangat bahagia. Sejenak Riana melirik Vio yang sedang duduk di pangkuan galih. Wajah putri kecilnya itu sangat ceria. Tidak seperti Vio yang selama ini sering murung. Alhamdulillah, Ren. Aku tidak menyangka akan bertemu suamiku lagi setelah 5 tahun berpisah. Artinya kalian masih berjodoh. Aku salut dengan perjuangan kalian. Terpisah bertahun-tahun tapi masih saling setia. Tidak banyak yang bisa begitu, terutama laki-laki. Wajah Iren seketika berusaha sedih, dan Riana bisa melihat itu. Oh ya, aku harus cepat ke masjid. Umi minta aku bawa kue ini. Selepas akad, jamuan makan diadakan di halaman masjid, sebab ruang tamu di rumah Abah tidak memuat terlalu banyak orang, sehingga mereka memilih halaman masjid. Iren membantu mencuci peralatan makan yang habis digunakan, sambil sesekali mengawasi Raffi yang sedang bermain bersama Vio dan Boy. Tungguin ibu sebentar ya, nak. Ibu masih ada kerjaan sedikit. Ucapnya kepada anak lelakinya itu. Iya, Bu. Raffi kembali bermain bersama Boy. Sebuah bola tanpa sengaja ia tendang dan mengarah pada sosok lelaki menyeramkan yang duduk di sudut sana. Sontak anak lelaki itu memucat. Tubuhnya langsung lemas. Jangan takut. Itu Om Joe. Nggak apa-apa, kok. Boy segera berjalan ke arah Joe dan meraih bolanya. Maaf, Om Joe. Teman Boy nggak sengaja tendang ke sini bolanya. Ucap Boy tersenyum lebar. Oke, bos. Nanti kalau bolanya ke sini lagi Om Jewer teman kamu itu. Semakin pucat saja Raffi mendengar ucapan lelaki itu. Bahkan sekarang ia terpaku di tempatnya berdiri. Mending kamu belajar senyum dulu deh, Joe. Biar tidak bawa aura negatif. Lihat, anak itu sampai gemetar lihat kamu. Joe berdecak pelan sambil melipat tangan di depan dada. Anak itu saja yang sensitif. Sejak tadi aku diam saja. Itu karena kamu selalu pasang muka kaku kayak kanebo kering. Contoh si bos. Bara melirik Alfian. Dia hangat dan ramah. Makanya anak-anak lengket sama dia. Jangankan Alia sama Bian, Vio saja yang baru kenal lengket begitu. Bahkan Vio panggil papa sama seperti Boy. Tak ada sahutan dari Joe. Ia diam dan berusaha tidak memerdulikan gurauan Bara yang menyebut wajahnya menyerupai kanebo kering. Lelaki itu beranjak menuju meja di mana tersedia aneka minuman. Sejenak terpaku memandangi wanita yang sedang merapikan meja makan. Hai, apa kabar? Tanya Joe basa-basi sambil meraih segelas minuman. Iren seketika menunduk dan tak berani menatap lelaki itu. Baik. Jawabnya pelan. Lama tidak ketemu. Senang bertemu kamu di sini. Iren hanya mengangguk. Sementara Joe melirik ke arah Raffi. Anak laki-laki yang di sana itu, anak kamu, ya? Iya. Ia menjawab penuh ragu. Tanpa berani menatap wajah lelaki setengah bule itu. Oh, kalau begitu saya permisi. Mau pulang dulu. Tanpa menunggu lagi, Iren segera beranjak meninggalkan Joe. Raffi, ayo pulang, nak. Panggilnya. Raffi mendekat ke arah sang ibu. Bu, sebelum pulang, Raffi boleh ikut makan di sini dulu, nggak? Tanya anak lelaki itu penuh harap, sambil sesekali melirik meja panjang di mana tersedia banyak menu lezat. Iren hanya tersenyum. Ia berjongkok di hadapan putranya. Tapi baju kamu kotor, nak. Nanti ada tamu yang lihat kamu dan jadi nggak selera makan. Ibu nggak mau kamu ditegur. Kita makan di rumah aja,
ya? Ibu juga belum makan. Tapi di rumah makan apa, Bu? Ada. Ibu buatkan telur dadar. Mau? Raffi hanya mengangguk tanpa ada bantahan. Iren menggandeng putranya meninggalkan halaman masjid. Sementara Joe hanya memandang wanita itu dari kejauhan. Pembicaraan Iren dan Raffi menciptakan sesak di dada. Apalagi jika melihat penampilan Iren dan Raffi yang jauh dari kata layak. Setibanya di rumah, Raffi duduk di kursi berbahan plastik sambil menunggu ibunya membuat makanan. Dari arah dapur yang masih terlihat dari tempat duduknya menguat aroma telur dadar panas. Ia terpejam sesaat. Sejak pagi tadi sudah merasakan perutnya keroncongan. Namun, ibunya sibuk di rumah Ustadz Aiman. Tak lama berselang, terdengar suara pintu diketuk. Raffi, tolong ibu bukakan pintunya. Iya, Bu. Raffi bangkit meninggalkan tempat duduknya. Sejenak mematung di ambang pintu. Bayangan ayahnya yang datang dan langsung memukulinya adalah hal pertama yang terlintas dalam ingatan. Akhirnya, ia memilih mengintip dari celah jendela. Kemudian bernapas lega saat melihat sosok lelaki berjaket hijau yang menunggu di depan pintu. Alhamdulillah, bukan ayah. Ia segera membuka pintu. Permisi, saya bawa pesanan untuk Bu Iren dan Raffi. Ucap lelaki itu sambil menunjukkan beberapa kantongan yang ditebak Raffi adalah makanan. Aroma lezat menguat dari sana. Bu, ada om bawa paket. Panggilnya sambil menoleh ke dalam rumah. Tak berselang lama Iren tampak keluar. Alisnya saling bertaut melihat lelaki berjaket hijau dengan lambang huruf G. Permisi, Bu, ini ada paket makanan untuk Bu Iren dan Raffi. Ucap lelaki itu santun. Melihat beberapa kotak makanan di tangan lelaki itu membuat Raffi kegirangan. Ibu pesan banyak makanan buat kita ya. Iren menggeleng pelan. Lantas melirik driver ojek online itu. Tapi saya nggak habis pesan makanan, Pak. Saya juga nggak punya uang buat bayar. Ini sudah dibayar semuanya, Bu. Benarkan ini alamatnya? Lelaki itu menunjukkan layar ponselnya, di mana tertera alamat lengkap Iren. Benar, Pak. Kalau begitu silakan diterima, Bu. Di sini memang tertera paket makanan ini buat Bu Iren dan Raffi. Jadi benar buat Ibu. Tapi siapa yang pesan? Di sini pemesan atas nama Wagiman, Bu. Kerutan pada kedua alis Iren semakin dalam. Siapakah pria misterius bernama Wagiman yang memesan banyak makanan untuknya? Baik, terima kasih, Pak. Tak punya pilihan lain, Iren meraih kantongan berisi makanan pemberian lelaki itu. Siapa yang beli makanan buat kita, Bu? Tanya Raffi polos. Ibu nggak tahu, Nak. Raffi mau. Mau, Bu. Anak lelaki itu menjawab penuh semangat. Apalagi makanan yang dikirim ke rumah secara misterius itu adalah menu yang sudah lama ingin ia cicipi dan selama ini hanya ia lihat melalui iklan di TV. Raffi makan dengan lahap. Iren yang melihatnya menatap dengan mata berkaca-kaca. Alhamdulillah ya Allah. Masih ada orang yang begitu baik pada kami. Tapi Wagiman itu siapa? Malam harinya. Entah sudah berapa lama Galih melirik ke arah pintu. Sejak tadi ia hanya duduk bersandar di tempat tidur sambil memainkan ponsel. Namun, Riana tak kunjung memunculkan diri. Hanya ada suara gemercik air yang berasal dari dapur. Sepertinya wanita itu sedang membersihkan peralatan makan. Sayang, kok lama sih? Riana terlonjak saat tiba-tiba sesosok tangan melingkar di perut. Lalu beberapa detik kemudian, ciuman mendarat di pipi. Sebentar lagi, Mas. Nunggu kamu cuci piring berasa satu abad tahu. Riana tertawa kecil. Kemudian teringat pada putrinya. Oh ya, View bagaimana? Tenang aja. View mau nginap di apartemen sama Alfian dan Boy. Katanya mereka habis jalan-jalan bertiga. Oh, kamu tahu, kebiasaan Alfian itu tidak berubah sejak dulu. Kebiasaan yang mana?
Dia itu perebut anak orang. Dulu Alia direbut dari Bara. Sekarang Vio juga direbut sama dia. Heran, kenapa anak-anak lengket sama dia semua? Riana mengatupkan bibir menahan tawa. Kamu cemburu karena Vio dekat sama Alfian? Galih hanya berdecak. Gemas dengan sepupunya itu. Namun, malam ini Alfian cukup membantunya dengan membawa Vio pergi. Ya udah, ke kamar aja, yuk. Konon katanya pengantin baru itu harus banyak-banyak menghabiskan waktu di kamar. Ajak Galih penuh permohonan. Kenapa memangnya? Karena bernilai ibadah. Apalagi ini malam Jumat. Pahalanya berlipat-lipat. Sambil menggiring istrinya menuju kamar. Bersambung.